Ya pemirsa, sebelum melanjutkan dialog kita hari ini, rekan Andra Lesmana akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Andra, silakan. Ya, baik, Poppy dan pemirsa, tahun lalu kontribusi sektor pariwisata dilaporkan sebesar 5,5% dari total PDB nasional. Dengan hantaman dampak pandemi hingga 90% pada industri ini, puluhan juta tenaga kerja terancam. Demikian juga dengan kontribusi pada penerimaan devisa yang selama ini tercatat sebagai yang terbesar kedua setelah sawit. Kita coba lihat data-datanya untuk jurus baru pulihkan pariwisata. Yang pertama kita lihat strateginya dulu. Ini langkah memulihkan pariwisata. Yang pertama mengoptimalisasi belanja pemerintah di sektor pariwisata, kemudian hibah pariwisata yaitu meningkatkan trust and confidence wisatawan di 85 daerah, transfer ke daerah 70% untuk usaha hotel dan restoran, 30% digunakan daerah untuk penanganan dampak ekonomi sosial COVID-19 terutama sektor pariwisata. Kemudian ada program stimulus reaktivasi pariwisata, yaitu diskon 50% paket wisata setelah vaksinasi berjalan dan sertifikasi CHSE atau Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability dan penggunaan hotel untuk isolasi mandiri pasien COVID-19. Ya, selanjutnya kita akan lihat ini jurus baru pulihkan pariwisata di sektor atau di bidang hotel, akomodasi tenaga kesehatan dan isolasi mandiri, kerjasama Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta PHRI. Di DKI Jakarta ini ada sekitar 20 hotel dengan 2.410 kamar, kemudian Jawa Timur ada 16 hotel dengan 2.160 kamar, Papua ada 13 hotel dengan 1.797 kamar, dan Bali ada 10 hotel dengan 1.559 kamar, sementara itu Sulawesi Selatan ada 9 hotel dengan 1.156 kamar. Selanjutnya Jawa Barat dengan 17 hotel, Kalimantan Selatan 13 hotel, Sumatera Utara 16 hotel, Jawa Tengah 2 hotel dengan 173 kamar, dan Aceh sudah mengajukan usulan ini sebanyak 869 kamar. Berikutnya pemirsa, kita akan lihat ini kunjungan wisman atau wisatawan mancanegara ke Indonesia. Dari bulan Januari hingga Juli, ini di bulan Januari di angka 1,27 juta kunjungan di tahun 2020, kemudian di bulan Februari sebanyak 863.960 kunjungan, turun lagi di bulan Maret ketika kita menyampaikan bahwa ada kasus COVID-19 di Indonesia, itu di bulan Maret, dengan kunjungan menjadi turun cukup drastis menjadi 470.970 kunjungan, kemudian turun drastis di April, Mei, Juni, Juli di kisaran angka 158.718 sampai dengan 159.763, memang karena ada PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Baik, selanjutnya kita akan lihat ini kontribusi ekonomi. Nah, ini dia kontribusi pariwisata ke ekonomi Indonesia di tahun 2019. Ada sumbangan devisa sebesar 280 triliun rupiah. Kemudian kontribusi ke PDB-nya hanya 5,5%. Kemudian serapan tenaga kerjanya 13 juta orang. Selanjutnya, untuk proporsi kontribusi pariwisata pada PDB nasional di tahun 2015 sebesar 4,25%, kemudian turun di tahun 2016 4,13%, turun lagi di tahun 2017 menjadi 4,11%, namun di tahun 2018 meningkat 5,25% dan di tahun 2019 ini meningkat 5,5%. Ya, demikian data-data yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda, Poppy. Andra, terima kasih. Kami lanjutkan perbincangan bersama kedua narasumber saya. Pak Hari tadi sempat terputus karena kita harus jeda sebentar. Saya tertarik sekali dengan rencana pemerintah ini yang memang sempat diutarakan juga beberapa waktu lalu soal isolasi pasien COVID-19 karena kondisi di Wisma Atlet misalnya yang tidak terlalu bisa menampung semua pasien COVID-19. Rencana yang bagus, tapi sistemnya seperti apa? Apakah ini nanti akan disubsidi full oleh pemerintah atau memang setengah saja? Mekanismenya seperti apa untuk syarat hotel dan juga syarat pasiennya? Pak Hari. Jadi mekanismenya adalah tadi seperti saya katakan dengan PHRI. PHRI akan memberikan list dari hotel yang mau menerima pasien COVID ini. Terus nanti kami akan menghubungi pemilik-pemilik hotelnya. Setelah itu akan dicek oleh Kemenkes apakah mereka siap menerima atau tidak.
Setelah itu nanti juga jika hotel itu siap menerima, akan dijaga oleh oknum dan prajurit TNI untuk tetap aman dan tertib. Nah, bagaimana pembiayanya? Full ditanggung pemerintah. Jadi bukan subsidi, bukan setengah harus bayar, full ditanggung pemerintah. Dan saat ini kita mulai dari Jakarta dulu. Dan mudah-mudahan nanti awal atau 1 Oktober sudah mulai. Kita saat ini sedang berkoordinasi dengan Kemenkes atas beberapa hotel yang sudah diusulkan oleh PHRI sedang dites oleh Kemenkes. Oke, Pak Hari, ketika ini ditaruh di hotel misalnya yang ditunjuk oleh PHRI, tentu saja ada beberapa indikasi lagi yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah bagaimana standar prosedur pelayanan terhadap pasien COVID ini. Karena kan di sana juga ada SDM yang bekerja, yaitu karyawan hotel. Ada beberapa resiko, misalnya bisa saja ketika itu dilakukan oleh karyawan hotel bisa ada resiko terpapar. Ataukah memang tenaga medis yang full akan melayani, atau seperti apa kesepakatannya dengan pihak hotelnya sendiri? Jadi isolasi mandiri ini bagi sebenarnya yang tidak ada gejala, tapi akan ada dokter yang tenaga medis yang rutin datang ke situ. Dan tentunya pengecekan yang dilakukan oleh Kemenkes di hotel itu juga menyangkut tata cara atau protokol apakah dari SDM pegawai di hotel itu juga diterapkan atau tidak. Itu penting juga. Jadi Kemenkes memastikan bahwa itu aman untuk yang akan datang maupun juga terhadap pegawai itu sehingga mereka tidak akan terkapar. Dan tidak hanya pasien yang akan kita fasilitasi tapi juga tenaga medis. Oke, baik. Saya ingin tanggapan dari Pak Maulana, seberapa besar bahwa ini dapat menolong okupansi hotel di saat pandemi ini, Pak Maulana? Jadi saya koreksi sedikit ya, itu bukan ditunjuk tapi diusulkan. Jadi kami membuka pendaftaran atau list dari hotel-hotel yang ingin ikut mengambil opsi tersebut untuk mengatasi kesulitan dari masing-masing hotel ya. Itu bukan pilihan direct juga sebenarnya sih. Nah, hotel-hotel tersebut tidak serta-merta yang sekian banyak itu langsung dipakai, tidak. Karena bagaimanapun itu nanti indikatornya adalah di Wisma Atlet. Kayak contohnya sekarang ya, sekarang ini Wisma Atlet itu masih punya spare-nya itu kalau nggak salah sampai 1.600-an kamar. Kayak masih ada ya di Wisma Atlet. Jadi tidak serta-merta usulan itu langsung digunakan. Tadi yang disampaikan Pak Hari betul, nanti ada beberapa verifikasi melalui Kemenkes dan kemudian juga nanti dari syarat-syarat yang juga diusulkan oleh Satgas tentunya. Nah, kayak seperti sekarang aja mungkin hanya baru beberapa hotel. Tentu kalau ditanya impact-nya kalau hal-hal seperti ini, itu impact-nya hanya kepada hotel-hotel tersebut. Sekali lagi saya sampaikan, kita tidak bisa mengeneralisir bahwa satu program itu akan membantu sektor pariwisata, karena itu hanya membantu segelintir dengan supply yang cukup besar saat ini dan dampak yang juga cukup besar, kan gitu. Itu permasalahan utamanya gitu. Dan dalam program tersebut, dalam misalnya kalau kita bicara hotel sebagai isolasi, tempat isolasi OTG, itu pun kan juga dengan banyak hal ya, perangkatnya. Seperti tadi dibahas masalah bagaimana nasib karyawan, itu yang kita sedang bangun. Tadi saya juga baru duduk bersama dengan BPKP untuk membangun konstruksi pembiayaannya seperti apa. Jadi intinya misalnya nanti apa-apa saja kan tentu karyawan kami juga harus ada testingnya kan. Testing ini beban siapa kan, nggak mungkin jadi beban hotel karena pembiayaan itu kan harus sama nanti seperti apa saja, bagaimana polanya gitu. Karena pemerintah juga mempunyai beberapa regulasi yang tidak sefleksibel dari swasta. Jadi misalnya tempat tersebut langsung disewa oleh pemerintah namun nggak dipakai, ini kan juga nggak bisa, pasti temuan nanti jadinya. Nah hal-hal seperti ini Mbak, jadi hotel yang diusulkan itu setelah diverifikasi posisinya adalah standby. Standby itu nanti pemerintah lah yang membuat aturan berapa hari sebelum mereka tetapkan atau putuskan untuk dikontrak. Itu karena begitu kita terima OTG, otomatis kita tidak bisa menerima tamu lain kan gitu. Nah, jadi dalam misalnya 5 hari, kurun 5 hari itu mereka mengosongkan dan mereka deal dengan ikut masuk ke dalam untuk menerima pasien OTG. Karena nanti di sana begitu mereka sudah menerima, otomatis tadi yang sampaikan Pak Hari, bahwa tim Satgas itu termasuk dari pengamanan, tim medis itu akan ada di situ untuk ikut mengawasi
pasien-pasien OTG atau tamu-tamu OTG yang ada di hotel tersebut. Perlakuannya persis sama seperti di Wisma Atlet, nggak berbeda. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Tetaplah bersama kami dalam Hot Economy.